sadaqallahul azim. Subhanal mufarji an kulli mahmum, subhanal munafisi an kulli madyun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, ya mufarrijal humum farrij, farrij anna humumana wa humumana farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa iyadika wa hifdzika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasad wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina wa a'mamina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa ashabina wa dhurriyyatina wa man ma'ana wa man ma'ana wa man awsana wa istawsana bid-du'a wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Fadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita baca doa ini ya. Doa mohon perbaikan nasib. Ini memang masih pegang kertasnya, saya mau terjemahin lagi biar enggak lupa. Jadi apa ini minta tuh? Allahumma anqulna wal muslimin, ya Allah pindahkan kondisi kami, keadaan kami, nasib kami, wal muslimin dan orang-orang muslim semua. Pindah ke mana? Minasyaqawati ila sa'adah, dari celaka kepada bahagia. Wa minan nari ilal jannah, pindahin kami ya Rabb dari neraka ke surga. Wa minal azabi ilar rahmah, pindahin kami Allah dari siksa kepada belas kasihan, rahmat. Wa minadz-dzunubi ilal maghfirah, pindahkan kami ya Allah dari dosa kepada ampunan. Wa minal isaati ilal ihsan, pindahkan kami dari keburukan pada kebaikan. Wa minal khaufi ilal aman, pindahkan kami dari rasa takut kepada rasa aman, tentram. Mau enggak kira-kira? Mau ya? Wa minal faqri ilal ghina, pindahkan kami ya Allah dari rasa kurang ilal ghina kepada rasa cukup, kaya. Wa minadz-dzulli ilal izzi, pindahkan kami ya Rabb dari rendah, kondisi rendah ilal izzi kepada kondisi yang berjaya. Wa minal ihanati ilal karamah, dari hina kepada kemuliaan. Wa minadz-dhiqi ilas sa'ah atau ilas si'ah, pindahkan kami ya Rabb dari kesempitan kepada keluasan. Wa minasyarri ilal khair, pindahkan kami dari keburukan kepada kenyamanan atau bermacam kebaikan. Wa minal usri ilal yusr, pindahkan kami ya Rabb dari kesulitan kepada kemudahan. Wa minal idbari ilal iqbal, pindahkan kami dari membelakangimu ilal iqbal kepada menghadapmu. Wa minas saqam ila sihah, pindahkan kami ya Rabb dari bermacam penyakit, bermacam wabah, ila sihah kepada kesehatan jasmani. Wa minas sukhti ila ridha, ya Rabb pindahkan kami dari kemurkaan kepada apa? Ridha dan kerestuan. Ridha dan restuan. Wa minal ghaflah ilal ibadah, pindahkan kami ya Rabb dari lalai kepada ibadah, taat, tunduk. Wa minal fatrah ilal ijtihad, pindahkan kami dari lemah ilal ijtihad kepada semangat dalam ketaatan. Wa minal khidlan ilal taufiq, pindahkan kami ya Rabb dari al-khidlan
ya dibiarkan oleh Allah ila taufik kepada pertolongan Allah, wa minal bid'ah ila sunnah, pindahkan kami dari kebid'ahan kepada menjaga sunnah, mengamalkan sunnah, wa minal jauri, pindahkan kami ya Rabb dari kezaliman penguasa, ilal adli, kepada keadilan dalam hidup, wa minal jahli ilal ilmi, ya Rabb pindahkan kami dari kebodohan, ilal ilmi, kepada pengetahuan, wa minadh dhalali ilal huda, pindahkan kami ya Rabb dari kesesatan menuju kepada apa? Kepada petunjuk dan bimbingan. Segitu dulu aja ya. Besok sambung lagi. Jadi biar baca doanya bisa resepin maknanya ya. Hafal gak kira-kira? Hah? Lupa ya? Insya Allah hafal ya. Kalau takut lupa, buka YouTube-nya Ridho Channel. Ya benar, udah ada rekaman itu. Waktu nisbu ya. Ridho Channel. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna, doakan juga buat orang tuanya, keluarganya, wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhurriyyatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa man ahabbana fika wa man ahsana ilaina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minad dhiqi ilas sa'ah wa minasy syarri ilal khair wa minal usri ilal yusr wa minal idbari ilal iqbal wa minas saqami ilas sihah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrah ilal ijtihad wa minal khudlan ilal taufiq wa minal bid'ah ilal sunnah wa minal jawri ilal adli wa minal jahli ilal ilmi wa minal dhalali ilal huda. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa ala dunya bit-taqwa wa ala taqwa bil-amal wa ala al-amali bit-tawfiq wa ala jami'i dhalik bilutfikal mufdi ila ridak المنهي إلى جنتك المصحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه
يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit lagi Isyraq? Isyraq berapa menit lagi? Hah? 8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kita sambung pemahaman tentang siam yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita baca dan renungkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 dan 183 dan 184. Kita sekarang sambung renungkan penjelasan Allah dalam kitab sucinya tentang bab siam dan Ramadan ini. Ayat 185 Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kemarin sudah kita baca dan kita pahami ya apa itu arti Ramadan ya, yaitu secara bahasa artinya yang membakar, panas yang membakar atau bara api yang membakar. Mudah-mudahan dengan ibadah siam Allah berkenan bakar seluruh dosa-dosa kita semua di dunia agar menjadi ganti dibakar di akhirat. Alladzi unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'anu Qur'an. Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an. Jamaah sekalian, Ramadan sebagaimana sudah kita maklum dahulu bukan bulan yang suci, bukan bulan yang mulia. Gegara turun Al-Qur'an di bulan tersebut, maka Ramadan menjadi mulia. Tuh, dengerin nih. Ini kaitan sama Al-Qur'an nih. Jadi ada bulan yang enggak mulia namanya Ramadan,
ada bulan yang enggak suci namanya Ramadan, karena Allah atau gegara Allah turunkan Al-Quran di bulan tersebut. Bulan itu menjadi sayyidus syuhur, menjadi pimpinannya bulan-bulan. Paham ya? Coba renungkan nih. Yang kedua, Jibril menjadi sayyidul malaikah, pimpinannya malaikat. Tadi bulan Ramadan karena turun di situ Al-Quran, maka Ramadan jadi pimpinannya para bulan. Sekian bulan yang ada, 12 bulan ini, yang jadi pimpinannya adalah Ramadan. Jibril menjadi panglimanya para malaikat. Kenapa? Karena Jibril punya tugas, diberikan tugas yang mulia oleh Allah, menjadi pembawa Al-Quran kepada Nabi. Yang ketiga, satu malam nggak punya nilai apa-apa. Malam biasa, nggak istimewa. Cuma karena di saat malam itu Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quran di malam itu, maka malam itu menjadi malam yang disebut dengan Lailatul Qadri, penghulunya malam, yang satu malam nilai ibadahnya 1000 bulan. Gara-gara apa tuh? Gara-gara Al-Quran. Keempat, Muhammad bin Abdullah, orang biasa asalnya, nggak ada istimewanya, harta nggak punya, bukan orang kaya, bukan pimpinan suku, tidak. Beliau hanya pengembala kambing, beliau hanya pedagang yang ikut juragan. Karena Al-Quran turun pada beliau, beliau menjadi apa? Sebaik-baik, semulia-mulia penghulunya manusia, bahkan penghulunya para nabi, penghulunya para rasul. Istimewa enggak nih Al-Quran? Baik. Apalagi Al-Quran kalau turun di tengah kehidupan kita, bangsa Arab, ada yang kurang. Bangsa Arab, bangsa yang tertinggal, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masyarakat yang ummi, karena Al-Quran diturunkan kepada bangsa Arab. Dulu bangsa Arab enggak istimewa, yang jaya tuh bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa apa lagi? Cina. Karena Allah turunkan Al-Quran pada bangsa Arab, maka bangsa Arab menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa. Kenapa bisa jadi mulia? Karena Al-Quran turun pada mereka. Nah, kira-kira kita mau jadi orang mulia enggak? Kita pengen jadi orang mulia enggak? Nah, kalau pengen jadi mulia, biarkan Al-Quran turun bertempat di hati kita. Kalau Al-Quran bertempat di hati kita, maka Allah akan jadikan hati kita semulia-mulia hati, penghulunya hati. Baik, terakhir, kalau orang dalam dirinya turun bertempat dalam dirinya Al-Quran, Nabi bilang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian nih manusia, kata Nabi, sebaik-baik manusia. Ayo saya mau tanya, mau jadi sebaik-baik manusia apa seburuk-buruk manusia? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Qur'an dan ngajarin Qur'an. Udah itu doang. Jadi belajar dari sini nih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan ke-9 dari hitungan kalender Hijriah, ya, Allah pilih di dalamnya, Allah turunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Nah, sekarang apa itu Quran? Apa itu Al-Quran? Kemarin sudah saya sampaikan kan? Apa itu Al-Quran? Al-Quran artinya teman sejati. Al-Quran artinya soulmate. Al-Quran artinya bacaan yang mulia. Al-Quran artinya apa? Satu-satunya pembimbing dan penuntun, guidance of life. Kalau kata orang kampungnya Ridho. Apa Dok? Namanya Dok? Guidance of life. Ya, begitu. Kata orang kampung ente.
guidance of life. Pembimbing, penuntun, ya, guide terbaik untuk kehidupan manusia. Hudan linnas. Jamaah saya ulang nih, biar kita ngerti nih, biar kita gak lupa. An-nas itu artinya manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Apa itu artinya manusia seutuhnya? Jamaah sekalian, manusia ini, kita ini, bashar, ini terdiri dari beberapa unsur, elemen. Allah ciptakan kita ini terdiri dari apa? Beberapa unsur. Yang pertama, unsurun malaki. Di dalam diri kita ini ada unsur cahaya. Cahayanya malaikat. Malaikat ini adalah ibadun mukramun, hamba-hamba pilihan Allah. Ya. Yang bagaimana karakter malaikat ini? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia ini selalu apa? Tidak mau melanggar, tidak mau durhaka. Enggak berani melanggar apa yang Allah perintahkan dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Melanggar enggak berani, cuman berani nurut aja sama Allah. Ini apa namanya nih? Unsur malaikat. Ya, simpulkah? Unsur apa namanya? Unsur malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah mau durhaka sama Allah. Ini malaikat nih. Enggak pernah mau durhaka. Nah, dalam diri kita ada unsur malaikat. Makanya kita bisa hormat sama yang tua, bisa nurut sama orang tua, bisa nurut sama suami, bisa nurut sayang sama istri. Itu namanya ada unsur malaikatnya kita. Yang kedua, dalam diri kita ini ada unsur jinnya. Ada unsur api. Unsur api, jin. Jin ini hamba Allah, makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Makanya manusia bisa gampang marah. Kenapa? Ada unsur api. Jin ini artinya tertutup. Jin artinya tersembunyi. Maka jangan heran banyak dari manusia yang punya sikap tertutup. Ya, bentar-bentar ngumpet. Bentar-bentar diem. Ya, ada apa? Nggak ada apa-apa? Bener nggak ada apa-apa? Padahal apa? Nyembunyi sesuatu di hatinya. Bini begitu nggak bini? Hah? Kalau ngomong dikit minta sesuatu kita nggak dengar atau pura-pura nggak dengar. Lalu kita bilang ada apa nih? Enggak bang, nggak ada apa-apa. Tadi kayak dengar minta sesuatu, enggak apa-apa. Paham nggak? Suka begitu nggak? Suami bukan bini, suami begitu juga. Ya, tuh. Itu apa? Unsur jin tersembunyi, nggak tahu apa yang tersembunyi di hati. Itu namanya unsur jin. Kita ada itu. Yang ketiga, manusia ini ada unsur atau elemen hayawani, ada unsur hewannya. Itu. Maka jangan heran kadang manusia tingkahnya kayak anjing, jilat-jilat, paham enggak? Ya. Karena manusia punya tingkah kayak apa? Kayak cacing. Lojotan mulu, maunya joget mulu. Ada begitu? Ada. Nah, hewan ini, jamaah sekalian, hewan ini terbagi dua. Hewan terbagi dua. Ada hewan apa itu? Yang pertama namanya hewan bahaimi. Yang kedua iftirashi atau sabui. Hewan pertama itu punya karakter bahaim, artinya pemamah biak. Apa itu pemamah biak? Ya, cuman kerjanya makan, buang kotoran, tidur, kawin. Makan, buang kotoran, tidur, kawin. Nggak mikir yang lain. Itu namanya apa? Hewan pemamah biak. Kambing, kerbau, kuda, sapi, ya, onta, apa lagi? Jerapah, ya. Pokoknya dia cuma ngenyah-ngenyah doang. Udah, habis itu buang air, kawin, tidur. Udah gitu doang tuh. Kenapa? Pemamah biak. Manusia ada nggak begitu? Ada nggak begitu manusia? Ada. Pokoknya kerjanya itu doang udah. Makan, buang air, tidur, kawin. Kerja, ogah. Ngaji, enggak. Ngapal, susah. Ya, apa kerjanya Bi? Makan, buang air, tidur. Kawin tar dulu belum. Yang kedua,
Selain dia pemamah biak, dia juga sabu. Apa itu sabu? Buas. Kalau urusan buas, nggak kenal anak, nggak kenal orang tua, nggak kenal bini, nggak kenal temen, nggak kenal saudara. Kalau dia lagi lapar, terekam aja. Paham nggak nih? Manusia ada nggak begitu? Manusia kayak ini kan, kayak singa, paham nggak? Kayak harimau. Pokoknya siapa yang udah lapar, cari yang lain. Kalau udah nggak ada lain, temennya dimakan. Begitupun ular, tuh. Itu namanya apa? Sabu'i, buas. Tahu nggak buktinya kita ada buasnya? Masing-masing manusia itu punya 4 taring. Cuma ada yang panjang, ada yang enggak. Itu maknanya kita Allah berikan karakter sabu', karakter buas. Nah, annas hudan linnas. Annas ini artinya manusia seutuhnya yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Jadi Allah kepengen yang mendominasi dalam diri kita ini karakter malaki. Unsur malaikat yang mendominasi walaupun kita bukan malaikat. Ya. Kenapa? Allah ingin muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah ingin muliakan anak turun Adam di atas malaikat. Sehingga layak bahwa manusia ini yang menjadi petugas Allah, PLT-nya Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, biar manusia jadi sebaik-baik makhluk Allah, perlu namanya hudan. Apa itu hudan? Guidance. Apa itu hudan? Petunjuk. Apa itu hudan? Pembimbing. Apa itu hudan? Pengantar, penuntun. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran bukan hanya papan petunjuk. Bapak tahu kan kalau kemana-mana pergi, ya kan? Ada pelang kan? Mana? Ke Bogor, ke Bandung, kemana ada pelangnya. Saya mau tanya, kalau Anda hanya mengandalkan papan petunjuk, masih bisa nyasar nggak? Masih bisa nyasar. Yang paling penting itu guidance. Nah, kalau guidance zaman sekarang modelnya apa tuh? Google Map. Dianterin kita sampai ada rumah janda, kasih tahu. Hati-hati depan rumah janda. Ada polisi dikasih tahu nggak? Dikasih tahu tuh sama Google Map. Nah, ini Al-Quran. Al-Quran itu lebih dahsyat dari itu semua. Al-Quran itu memberikan petunjuk. Al-Quran itu membimbing jalan. Al-Quran itu membimbing jiwa. Al-Quran itu mengantarkan, menuntun kita. Kemana sih saya mau tanya? Kira-kira Al-Quran ini memberikan guidance kemana? Jamaah perlu sadar, perlu paham, perlu ingat. Jangan sampai lupa. Manusia ini yang pertama Allah ciptakan namanya Adam. Beserta pasangannya namanya Hawa katanya. Saya mau tanya jamaah sekalian, Allah ciptakan Adam beserta pasangannya di dunia, di bumi apa di surga? Saya mau tanya, kalau baca Al-Quran, cerita di Al-Quran ini, Adam Allah ciptakan di surga apa di bumi? Di surga. Itu yang dimaksudkan guidance. Jadi Quran ini nunjukin kita, bimbing kita, bahkan nuntun, nganterin kita, asal mau nih dituntun sama Al-Quran, asal mau diantarin sama Quran, asal mau ditunjukkan sama Al-Quran, nganter ke tempat balik kita. Karena kita di bumi cuman menjadi khalifahnya Allah, PLT, pelaksana tugasnya Allah untuk menjaga keharmonian alam, untuk banyak beramal, diuji oleh Allah di dunia. Nah, guidance-nya ini namanya Quran. Itu maknanya hudan linnas, petunjuk, pembimbing, pengarah, penuntun bagi yang mau jadi manusia seutuhnya. Artinya jangan tongkrongannya manusia. Saya mau tanya, kita sama orang hutan mirip nggak? Kita nih sama orang hutan, sama gorila, sama nyemot, mirip nggak kita? Mirip nggak? Yang nggak mirip apanya? Buntutnya doang nggak panjang. Tapi kita ada nggak buntutnya manusia? Ada nih, di sini ada buntutnya. Yang beda nggak panjang. Kalau panjang masalah, dipanggil lutung kita. Ya kan? Nah, ini manusia ini sama orang hutan bentuknya sama. Anatominya mirip, serupa. Yang bedain ini, kita mau gak ikut Al-Quran? Kalau ikut Al-Quran, kita jadi manusia seutuhnya. Jangan tongkrongan manusia, karakternya kebo. Paham gak nih? Jangan tongkrongan manusia, karakternya harimau. Jangan tongkrongan manusia, karakternya ular. Jangan tongkrongan manusia, karakternya anjing.
Jangan tongkrongan tampilan manusia, hidung mancung, mata belok, alis tebel, ya. Tapi perilakunya apa? Perilakunya lebih dahsyat dari tikus. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau nggak mau jadi begitu, maunya jadi manusia seutuhnya yang mendominasi karakter malaikatnya, selain karakter manusia yang Allah ciptakan dari tanah, maka ikutlah panduan Allah, kata Allah, hudan linnas. Paham ya? Ini fungsi yang pertama nih. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai hudan linnas. Terakhir, Al-Quran itu bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu keistimewaannya setiap ayat-ayatnya, setiap kata-katanya itu bayyinatin, jelas dan memperjelas. Jelas dan memperjelas minal huda, dari petunjuk yang Allah inginkan, wal furqan, serta penjelas bagi al furqan, pemisah mana yang hak, mana yang batil. Tuh. Ini Al-Qur'an nih. Ini punya fungsi dua. Apa tadi? Hudan linnas, juga bayyinatin. Ya, yang jelas dan memperjelas maksud dari petunjuk yang Allah mau, yang Allah inginkan, juga penjelas bagi al-furqan, pemisah dari mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Al-Quran itu nggak ada yang samar, nggak ada yang bikin bingung. Ayat-ayatnya semua bisa menjelaskan dengan detail, dengan jelas, jadi bukti yang terang mana yang hak, mana yang batil. Dalam Al-Quran gak ada abu-abu, kalau gak putih, hitam. Ngerti ya? Itu maksudnya apa? Itu bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran isinya huda. Nah, ayat-ayatnya jelasin lagi mana yang dimaksudkan huda, mana yang dimaksudkan yang lain. Dan mana yang furqan, mana yang misahin, mana yang bedain antara yang hak dengan yang batil. Itu dua fungsi Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Besok kita sambung lagi ayat berikutnya yang belum rapi. Mudah-mudahan kita bisa pahami, dan mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita hamba-Nya yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Syaratnya apa? Syaratnya berteman sama Al-Quran. Syaratnya apa? Unzila fihil Quran. Turunin, masukin, letakkan, simpen dan satukan jiwa kita, raga kita dengan Al-Quran. Dimulai dengan baca. Yang kedua, renungkan. Yang ketiga, udah itu doang. Kalau mau hidup jadi manusia seutuhnya, Quran. Yang lain nomor 2, yang lain nomor 3. Pertama, Quran baca. Yang kedua, Quran renungkan. Yang ketiga, Quran amalkan. Nah, itu doang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, nggak ada sarapannya. Pengen nyiapin apa daya, nggak boleh Bang Pepen. Ya Ben? Hah? Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Udah berapa hari puasa nih? 5. Lah, apal banget Ben. Salah lah gitu Ben. Baik hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Amin ya Rabbal alamin. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an, habbibil Qur'ana ilaina. Allahumma khalliqna bi akhlaqil Qur'an. Allahumma ij'alna wa walidina auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wal muslimin wal hadirin min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, adkhilna jannah bil Qur'an, najjina minan nirani bil Qur'an,
wa askina 'alal jinani bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa qadaan li hawaijina hissan wa ma'na wa difaan lil waba wal bala wal qahta wal amrad wal asqam wal auja wal afat wal ahad wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min ahlina wa jiranina wa baladina hadha khassa wa min sairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jamaah sekalian, saya ingatkan yang punya waktu hari Senin, Rebo dan Jumat. Cuma 3 hari. Hari Senin, Rebo dan Jumat. Hari apa Bang Komar? Senin, Rebo dan Jumat ba'da asar di masjid kita ada pengajian. Ya, ada pengajian bermacam kitab. Jadi sambil ngabuburit, ya, nunggu buka, hadirlah kemari. Ya. Hadirlah kemari. Ini kajian namanya kurma. Ya, kajian Ramadan bilang buka dan makan. Ya, datang sini sambil buka puasa di sini. Ya, insyaallah ada keberkahan waktu. Cuman sepekan 3 hari doang. Hari apa? Senin, Rebo dan Jumat. Senin, Rebo dan Jumat. Ya, yang punya makanan bawa ke sini. Nggak punya makanan, makan di sini aja. Itu, ya kan? Kan begitu ya? Yang punya makanan bawa kemari. Biar apa? Ini hadirin jangan remehin urusan ngasih makan. Urusan ngasih makan walaupun sebiji korma doang. Anda ngasih saya nih atau ngasih Bang Ubay biji korma doang, 1 korma doang nih. Ya, bijinya buang dulu, jadi makan. Ya, 1 buah korma, biji jadi makan. Orang buka puasa, Bang Ubay atau Bang Pepen buka puasa dengan 1 korma yang Anda makan, pahala dia mulai dari malam sampai pagi dia puasa sampai maghrib buat Anda semua. Tapi pahala dia nggak dikurangin. Ini pahala dia dikasih orang yang kasih makan puasa. Jadi jangan remehin urusan kasih makan orang buka puasa. Allahu Akbar. Jangan remehin. Walaupun hanya sebuah kurma, biji jangan. Ya, biji buang aja. Ya, beli kurma berapa murah, berapa mahalnya sih? Di Alfa tuh lagi ada promo tuh. Di Alfa yang harganya 29.000 jadi berapa? Jadi 15.000 ya? 15.000 tuh isinya seperempat lebih. Itu isinya banyak. Anda hitung berapa buah tuh kurma. Bijinya hitung, jangan dimakan. Ya, itu Anda kasih makan orang buka puasa, subhanallah. Air segelas doang, air mineral segelas doang. Anda kasih orang buka puasa, la haula wala quwata illa billah. Itu pahalanya. Pokoknya nanti kalau Anda udah meninggal dunia baru bisa lihat. Sekarang belum bisa lihat. Jangan lihat udah sekarang. Cukup diimanin aja, diamalin. Kalau Anda pikirin nggak nyampe pikirannya. Ya, apalagi pengen tahu, udah. Kalau pengen tahu cepat meninggal dunia biar lihat pahalanya. Nah, ntar kabar saya yang masih hidup kan gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa Senin, Rabu, Jumat ba'da asar kumpul di masjid lagi sambil kita buka puasa. Dan kalau bisa lebih awal datangnya, jamaah-jamaah sekalian. Itu bawalah 2-3 bungkus nasi, bawalah 5 buah kurma, bawalah aqua lagi, maaf, air mineral 2-3 gelas ya. Nah, kalau bisa begitu. Nah, ini pesan saya, kalau bisa nanti insyaallah taala hari Jumat malam 1 habis tarawih ada tadarusan juga tiap malam. Ya, kalau Jumat malam 1 ditambah iktikaf di sini. Jadi isi waktu Ramadan ini kapan lagi? Mumpung lagi enggak ada kerjaan. Biasanya kan sibuk mulu, apalagi Ridho, enggak pulang-pulang. Ini lagi bisa. Ya kan, mumpung lagi ini kan, Bang Ubay hari sibuk jualan, Pak RT apalagi bukan main proyek mulu nih Pak RT kan, sibuk mulu kan, keliling terus. Mumpung lagi apa namanya lockdown ya, lockdown, nah ke masjid lah, ya cari. Ini anggap nih, jamaah sekalian, anggap ini lockdown ini, corona ini nih cara Allah untuk kita biar mau datang ke rumahnya. Allah rindu sama kita jamaah sekalian. Biasanya sibuk, nggak pernah nongol, datanglah ke rumah Allah Taala. Tengah malam, sepertiga malam yang akhir, bilang sahur. Habis sahur, jangan nonton TV. Kesini dulu aja. Habis sahur, segera kesini. Ngapain kek? Walaupun duduk doang. Duduk aja nih. Mojok nih, nunggu subuh. Gua tidur sini dah. Biar gak kesiangan. Ada orang nih bangunin sahur. Ayo sahur. Makan. Habis makan dia terbahan. Jam 6 belum bangun lagi. Kan dia, kesiangan dia. Kan lebih baik ke masjid. Paham gak? Ada itu. Dia bangunin. Sahur, kasih makan, nyiapin makan, ya kan? Habis sahur dia rebahan.
Ya kan? Ini si fulan kemana ini? Udah subuh? Belum katanya. Udah jam 6, wah ini kemana aja ente? Nah ini nih kayak begini, lebih baik Anda duduk di masjid. Subhanallah, masjid ini rumah Allah Ta'ala jamaah sekalian. Rumah Allah Ta'ala ini duduknya aja, duduk nih belum ngaji. Duduk, niat mencari keberkahan ridha Allah Ta'ala, rahmat Allah di rumah Allah ini. Duduk doang nyender, tidur, itu pahalanya bukan main. Pahala semua, apalagi ngaji, apalagi zikir. Ini rebahan doang nih. Masa kalau Anda rebahan di sini habis sahur nggak dibangunin? Ada yang mau kira-kira? Habis sahur ke sini nih, jam 3:30 habis sahur rapi. Waduh, kalau gua tidur kesiangan nih, ke masjid aja. Udah, rebahan niatnya bukan mau zikiran, bukan mau sholat malam, rebahan di sini. Apalagi bagian depan sini. Kan udah azan bangun ya masih mundur. Pak, bangun Pak. Udah azan. Ini apa-apa. Itu Anda rebahan di sini pahala. Coba itu. Ya kan? Nyender, mojok, pegang tasbih, putar. Mau diputer-puter ke tasbihnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Benar-benar jamaah sekalian, bahkan ada ulama orang soleh kasih kabar gembira. Orang kalau di kantongnya nih ada tasbih, walaupun nggak dibaca, cuman biasa dibaca nih, cuman lagi nggak dibaca nih, itu dapat pahala kalau dia nggak sempat baca. Coba itu. Apalagi yang kurang coba? Islam nih indahnya, rahmatnya. Jadi ini mumpung ada lockdown, cari kesempatan. Mumpung rumah Allah kosong, kan lagi kosong ini. Jangan pada ke masjid. Ya, nanti bawa virus, datang dah. Jamaah sekalian, coba. Kalau sekarang ngantri masjid bagaimana coba? Ini dibalik nih. Anda punya pemahaman balik. Kalau masjid disuruh orang kami semua masuk susah, bagaimana coba? Jamaah sekalian lihat tuh sekarang Mekah dibuka buat siapa? Buat seluruh pegawai, tukang ngepel, tukang sapu. Girangnya dia. Biasa cuma nonton orang tawaf, sekarang dia bisa tawaf. Coba tuh hikmah Allah Ta'ala. Allah punya cara berbagi kebaikan buat hambanya. Cara Allah macam-macam. Dia bisa cium-cium, dia bisa sujud-sujud, guling-guling bisa dia sekarang. Biasanya orang lagi doa dia ngepel. Begitu kan, pergi umroh lihat coba tuh. Orang lagi ini kita kasih duit dia, girang banget ya. Sekarang nggak ada yang ganggu, dia bebas, seragam boleh tukang ngepel, ya kan? Clean service, tapi sekarang saya nggak ada gangguin, nggak pakai berebut lagi. Nah ini masjid juga sama begitu jamaah sekalian. Ada hikmahnya, pemerintah larang-larang orang ke masjid, ada hikmahnya. Jadi kita ke masjid nggak digangguin, nggak pakai ngantri. Coba tuh jamaah sekalian, coba kalau pakai ngantri, yang masuk masjid daftar dulu RT. Kenapa? Penuh, ya kan ya? Nggak bisa giliran. Allahu Akbar. Dan ini rumah Allah Ta'ala, ini masjid rumah Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada di dunia dari kenikmatan yang dimiliki oleh Allah, di masjid semua ada. Mau kaya, mau seneng, mau bahagia, mau tentram, semua di rumah Allah Ta'ala. Tinggal minta sama pemilik rumah. Minta sama pemilik rumah. Paham gak nih? Udah gitu doang. Jadi kalau ada kesempatan jangan sampai sia-sia jamaah sekalian. Berapa lama sih bolak-balik rumah? Ya, berapa lama kita hidup di rumah kita? Udah bertahun-tahun kita. Mumpung lagi ada begini, ini corona, jamaah sekalian, virus seperti ini, wabah seperti ini, menurut penelitian, ini hanya ada datang per 100 tahun sekali. Per 100 tahun. Kita beruntung ketemu corona, jamaah sekalian. Ya kan? Jadi kita bisa ibadah dengan enak, nggak ada yang gangguin, bisa mikirin duit kita. Sekarang enggak. Ente nggak punya duit, datang ke masjid, insya Allah buka sahur ada di sini. Saya bingung-bingung. Ya, tadarus saja ada kopi mulu, kopi sibul gak? Kopi sibul gak? Kafe dari sibul gak? Ada sini semua jamaah sekalian. Datang ke sini. Aduh Ustaz, saya nggak enak Ustaz. Kenapa? Baca saya belum lanjut. Ente duduk sini, dengerin dia. Nyimak aja dapat pahala. Dengerin doang dapat pahala. Sambil rebahan. Tanya sama Ridhonya sambil baca sambil main HP dia. Ya kan? Kan lagi kalau kita lagi baca, yang lain nyimak ya. Namanya tadarusan tuh yang satu baca, yang lain nih nyimak. Kalau Ridho enggak, dia pas baca, dia baca. Pas dia udah baca, dia HP. Tuh. Enggak apa-apa, ada pahala juga. Apalagi bisa nyimak bareng-bareng. Nah, jadi kalau bisa yang belum kelihatan jadi jamaah nih, yang rutin untuk tadarusan masjid nongol dah. Yang belum kelihatan ngaji deh. Ya. Datang ke sini walaupun seperempat juz, 2 lembar habis baca pamitan. Maaf Ustaz, saya mau pulang mau tidur. Saya mau qiyamul lail malam. Nah, enggak apa-apa pulang. Begitu. Yang penting duduk dulu sebentar, 2-3 menit baca satu kaca atau nyimak dengerin 1 lembar, pulang habis itu. Ya, ini pesan saya kalau bisa hidupin waktu kita dengan kegiatan yang Allah Allah seneng sama kita. Allah ridho sama kita. Apalagi nama ridho dah pokoknya dah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
Ma uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.